Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, NIM 2108662, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi filsafat. Filsafat adalah ilmu yang menggunakan akal logika, metode untuk mengkaji masalah umum dan mendasar mengenai berbagai persoalan untuk mencari sesuatu kebenaran tentang hal tersebut. Filsafat adalah suatu usaha untuk memahami hakikat, mempersoalkan isu secara kritis, guna memperoleh pengetahuan yang paling benar pada bidang tertentu. Perkembangan filsafat 1. Pra-Yunani kuno pada abad 15-7 sebelum Masehi, zaman batu 20.000 tahun yang lalu. Zaman Yunani kuno, abad 7-2 sebelum Masehi, keemasan filsafat karena orang memiliki kebiasaan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. 3. Pra-Sokrates, filsafat abim, banyak filosofis yang memfokuskan pemikiran ide alam semesta. 4. Zaman pertengahan, yaitu 6-15 Masehi. Kemudian kedua yaitu skolastik Islam dan skolastik Kristen. 5. Zaman modern atau pencerahan, 17-20 Masehi. Sapere aude, beranilah berpikir sendiri, maka berani berpikir semaksimal mungkin mencapai perubahan. Ontologi, ilmu membahas hakikat yang ada baik jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Ontos artinya ada, logos artinya ilmu. Maka ilmu tentang yang ada membahas realitas atau sesuatu entitas dengan apa adanya. Epistemologi, yaitu episteme dan logos. Episteme adalah pengetahuan atau kebenaran. Logos berarti pemikiran atau teori. Jadi epistemologi diartikan teori pengetahuan yang benar atau theory of knowledge. Aksiologi, yaitu aksio artinya pantas atau layak, logos artinya ilmu atau teori. Aksiologi adalah teori nilai yang menghubungkan dengan kegunaan dan pengetahuan yang telah diperoleh. Merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri, dari bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Menurut René Descartes atau bapak filsafat, yaitu rasionalisme merupakan aliran yang mengutamakan akal sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang dapat dipercaya. Akal merupakan aset terpenting dalam mengemukakan hingga menguji pengetahuan. Empirisme berfokus pada pengalaman seorang berbagai sumber pengetahuan. Empirisme memiliki arti pengalaman indrawi atau pengalaman observasi melalui panca indera, bertentangan dengan rasionalisme karena menurut tokohnya pengalaman lebih berarti dibandingkan akal. Jiwa dan raga selalu satu dan tidak dapat dipisahkan. Jiwa merupakan suatu yang abstrak dalam diri manusia, sedangkan raga yaitu konkret, jelas dan nyata. Gerakan jiwa dapat dirasakan, tidak dapat diamati dengan panca indera, sedangkan gerak raga sudah pasti dapat diamati. Jiwa dapat dirasakan dan telah penggerak dan motorik bagi raga. Setiap orang sudah pasti punya jiwa, namun belum tentu punya raga. Filsafat pendidikan merupakan ilmu filsafat mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Filsafat pendidikan membahas soal kaidah-kaidah berpikir, dinamakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan pendidikan, yang kemudian menentukan gerak perkembangan dunia pendidikan. Playing game, play artinya main, games. Playing games, play artinya main, games artinya permainan. Play adalah kegiatan sukarela yang dilakukan untuk memperoleh rasa senang tanpa memikirkan hasil akhir, yang spontan tanpa paksaan. Games adalah permainan sebagai area keputusan dan aksi permainannya. Ada target yang dicapai. Games menemukan kelincahan intelektual. Segala bentuk
kegagalan yang memerlukan pemikiran, kelincahan intelektual, dan pencapaian target tersebut tertentu dapat dikatakan games. Play, games, and sport. Sport adalah olahraga, adalah aktivitas untuk melebihi tubuh seseorang, tidak hanya secara jasmani tetapi juga rohani, bertujuan untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Dualisme adalah konsep filsafat yang mengatakan bahwa segala sesuatu memiliki dua hal berawan atau prinsip. Dalam pandangan tentang hubungan jiwa dan raga, dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas non-fisik dan raga tubuh adalah fisik. Estetika adalah estesis atau penggerapan indera, sesuatu yang dapat diserap oleh panca indera. Estetika merupakan kemampuan untuk merasa melalui penyerapan panca indera sebagai refleksi terhadap seni. Estetika dalam olahraga adalah segala sesuatu yang dapat dicerna oleh panca indera, yang berupa unsur-unsur seni serta keindahan dalam setiap gerakan yang dilakukan dalam olahraga. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan kalimat, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.